ini hanya akan merampok pada hari Jumat saja, sebab hari itu bank relatif sepi pengunjung, tapi jumlah uang yang ada di bank lagi banyak-banyaknya. Jadi teman-teman, si Carl Gugasian ini punya ilmu trik dan ilmu merampok bank tingkat dewa, hingga dia berhasil merampok lebih dari 50 bank berbeda selama 30 tahun karirnya di dunia perampokan, dan sama sekali tidak pernah ketahuan. Semoga kisah nyata ini bisa menginspirasi para begal-begal sadis dan maling-maling motor agar pindah haluan. Sebab di video ini saya akan ulas ilmu dan trik yang membuat si Carl Gugasian sukses dalam karirnya sebagai perampok bank secara lengkap dan terperinci. Carl Gugasian adalah salah satu perampok bank yang paling cerdas nomor satu dunia, di mana dia sangat produktif dalam merampok dan benar-benar 100% berhasil dengan sangat aman. Carl Gugasian ini lahir pada tanggal 12 Oktober 1947 di Burma, Pennsylvania, Amerika. Orang tuanya adalah imigran dari Armenia. Si Carl Gugasian ini telah berhasil merampok lebih dari 50 bank selama 30 tahun dan berhasil menggasak 2 juta dolar lebih uang tanpa pernah ketangkap dan tanpa pernah membunuh satu orang pun korbannya. Nah teman-teman, di video saya kali ini saya akan mengulas ilmu dan trik yang dipakai oleh Carl Gugasian dalam aksinya. Bahkan berkat ilmu rampok tingkat dewanya itu, dia diangkat untuk mengajari polisi yaitu FBI. Oke, mari kita mulai yuk. Tapi jangan lupa di like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Si Carl Gugasian ini memang sudah terlihat cerdas tapi nakal sejak dia masih anak-anak. Dia ini mengagumi banyak sekali tokoh-tokoh jahat yang sangat-sangat terkenal yo, seperti Al Capone dan lain-lain. Selain itu, Carl Gugasian ini juga sejak kecil sudah bergaul dengan anak-anak liar dan nakal. Gugasian ini mulai mencoba merampok sejak usia 15 tahun, teman-teman. Percobaan pertamanya adalah sebuah toko permen, tapi dalam percobaan pertamanya itu dia gagal total. Bahkan kakinya sempat didor atau ditembak oleh pemilik toko yang dirampoknya. Lalu dia pun masuk penjara anak-anak selama 18 bulan. Selama di dalam tahanan khusus anak-anak ini, Carl Gugasian tetap meneruskan pendidikan akademiknya. Saat keluar penjara, dia saat itu berusia 17 tahun, yaitu pada tahun 1964. Setelah bebas dari hukuman itu, Carl Gugasian merasa gelarnya sebagai mantan narapidana akan disandangnya sampai dia tua dan akan mempersulit kehidupannya di kelak kemudian hari. Carl Gugasian sama sekali tidak tahu bila begitu dirinya bebas, otomatis jejak kejahatannya terhapus dan namanya menjadi bersih kembali. Karena saat itu Carl Gugasian masih termasuk anak di bawah umur. Kembalinya Carl Gugasian ke rumah, dia merasa masyarakat menganggap dirinya itu sampah yang tidak berguna. Lalu dia pun berpikir dirinya sudah terlanjur kotor dan sesat. Dia ingin nyebur sekalian di dunia kriminal. Tujuan utama dalam hidupnya adalah menjadi perampok bank, teman-teman. Tapi si Carl ini bertekad akan melakukan pekerjaan itu dengan ilmu sehingga tidak ada lagi penjara dan tidak ada lagi kegagalan. Carl Gugasian menyiapkan segalanya dengan sangat serius. Carl Gugasian mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang menambah ilmu tentang merampok bank dan aneka kejahatan-kejahatan yang lain. Langkah pertama, Gugasian menyiapkan pendidikan teknik-teknik untuk merampok tentu saja. Langkah pertama yang dilakukan adalah Carl Gugasian kuliah S1 mengambil jurusan teknik listrik. Setelah lulus S1, Carl Gugasian ini langsung bergabung menjadi Angkatan Daratnya Amerika agar bisa mempelajari teknik-teknik persenjataan taktis. Setelah menguasai dua ilmu itu, dia pun merasa masih kurang. Setelah menguasai ilmu teknik listrik dan persenjataan taktis, Carl Gugasian pun masih tetap merasa kurang. Lalu dia pun kuliah lagi dengan mengambil gelar master jurusan analisis sistem. Ini masih sangat berhubungan dengan sistem-sistem perusahaan-perusahaan termasuk bank. Ilmunya ini kelak akan sangat membantu dalam kesuksesannya menjadi seorang perampok. Nah, teman-teman, setelah lulus S2, Carl melanjutkan pendidikannya S3 di Pennsylvania State University. Dia adalah seorang dokter saat itu. Di tahap ini, dia mengambil jurusan probabilitas dan statistik. Di keilmuan ini, Carl kelak bisa memetakan satu kejadian akan seperti apa untuk kejadian selanjutnya. Setelah lulus, mulailah Carl Gugasian ini menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memulai karirnya sebagai perampok bank. Setelah semua siap,
Karl Gugasian mulai uji coba melakukan perampokan bank pertamanya. Namun ternyata ilmu yang dia pelajari selama bertahun-tahun kalah dengan nyalinya. Mental untuk merampok bank dia belum punya. Berkali-kali dia berupaya memulai, berkali-kali juga dia mundur sebelum dia berhasil memasuki bank. Karl Gugasian yang cerdas dihantui rasa takut dan perasaan bahwa aksinya pasti akan ketahuan. Sampai Karl Gugasian benar-benar melakukan aksi perampokan bank pertamanya, yaitu pada tahun 1973. Dia mempraktekkan ilmu-ilmu yang selama ini dipelajarinya dengan matang dan sangat terperinci segala sesuatunya. Awal-awalnya dia menyusun nama-nama bank yang akan dirampoknya, lokasi-lokasi, dan segala macamnya. Dia memperhitungkan bank mana yang aman untuk dirampok. Karl Gugasian memilih bank yang letaknya tidak jauh dari hutan. Bank itu tidak terlalu ramai dan bank itu letaknya harus tidak jauh dari jalan tol. Dia juga menyiapkan harus lari lewat mana setelah merampok. Dia juga menyiapkan tempat untuk menyimpan alat-alat yang dipakai untuk merampok serta hasil rampokannya di hutan itu. Karl Gugasian hanya akan merampok pada musim dingin agar dia bisa menutupi seluruh wajah dengan masker dan topi. Sebab sebelum melakukan aksinya pada bank itu, Karl Gugasian ini akan datang mensurvei bank itu selama berhari-hari. Jadi Karl Gugasian ini selama survei lokasi itu dia mondar-mandir, kadang-kadang masuk, kadang-kadang dari kejauhan, dengan pakaian musim dinginnya untuk dia bersembunyi dari kecurigaan orang lain. Sebab di saat musim dingin semua orang memakai pakaian jenis yang sama. Karl Gugasian ini hanya akan merampok pada hari Jumat saja, sebab hari itu bank relatif sepi pengunjung, tapi jumlah uang yang ada di bank lagi banyak-banyaknya. Dia akan mendatangi bank 2 menit sebelum bank tujuannya ini tutup. Saat karyawan pada santai-santai, lengah dan bersiap untuk kukut-kukut, Karl datang dengan pistol dan bentakan yang penuh ancaman. Jadi saat masuk dan keluar dari bank, Karl juga sengaja berjalan miring-miring seperti kepiting dan memendekkan badan serta setengah terpincang-pincang agar orang lain tidak bisa menebak seberapa tinggi postur tubuhnya. Apalagi saat itu sarung tangan, topeng, syal, topi, sepatu, dan mantel dingin membungkus seluruh tubuhnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenalinya. Jadi si Karl ini memang benar-benar luar biasa teliti untuk ilmu merampok ini. Gugasian juga mentargetkan durasi waktu setiap kali beraksi. Dia tidak boleh lebih dari 3 menit dalam setiap aksinya. Dapat nggak dapat, pokoknya 3 menit dia harus keluar dari bank itu. Jadi saat orang-orang masih panik, si Karl Gugasian ini udah buru-buru ngabur. Tentunya dia ngabur dengan mengendarai mobil curiannya menuju hutan tempat dia menyiapkan sepeda. Lalu dia menyimpan hasil rampokannya itu di hutan. Inilah fungsinya hutan bagi Karl. Lalu si Gugasian ini naik sepedanya menuju ke jalan tol di mana mobil van sudah disiapkan di pinggir jalan tol itu. Lalu sepeda yang dinaiki itu dimasukkan ke dalam mobil van, menguncinya dan kabur dengan tenang mengendarai mobil van tadi. Inilah fungsinya jalan tol. Jadi Gugasian ini benar-benar bekerja sendirian dalam aksi pertamanya tahun 1973 itu. Gugasian melakukan aksi yang sama di berbagai kota di Amerika selama 30 tahun dan terjadi pada lebih dari 50 bank di negara itu. Total hasil jarahan yang dihasilkannya mencapai 2 juta dolar lebih. Sampai pada saat dimana aksi-aksi Karl Gugasian ini harus berakhir, teman-teman. Jadi saat itu ada 2 orang anak bermain-main di dalam hutan di Pennsylvania dan menemukan tempat di mana si Gugasian ini menyembunyikan semua peralatan merampoknya itu. Karena kedua bocah ini ketakutan, mereka memberitahu penemuannya itu kepada orang tua mereka dan si orang tua langsung melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Saat polisi datang ke hutan, mereka dibuat sangat-sangat terkejut memeriksa barang-barang milik Karl. Ada peta bank, ada topeng-topeng seram, ada aneka dokumen-dokumen, ada 600 catatan rencana-rencana perampokan lengkap komplit yang belum dijalankan oleh Gugasian ini. Polisi pun langsung tahu ini adalah peralatan merampok bank yang selama ini menjadi misteri bagi pihak aparat. Melalui dokumen-dokumen itu akhirnya membawa polisi untuk menangkap Karl Gugasian pada tahun 2002. Di persidangan, Karl mati-matian tidak mengakui semua tuduhan yang tanpa bukti itu. Tapi saat 2 orang saksi korban perampokan yang pernah secara tidak sengaja ditembak oleh Karl dipanggil ke muka pengadilan,
Dua orang ini langsung gemetaran dan lemas serta berteriak histeris saat bertemu dengan Carl. Si Gugasian ini merasa sangat bersalah. Gugasian tidak menyangka tembakan tanpa sengajanya dulu membuat korban begitu trauma. Jeritan histeris kedua saksi itu membuat Carl Gugasian mengakui semua perbuatannya tanpa diminta. Carl Gugasian dituduh melakukan 5 kali perampokan bank. Yang ke-50 kali itu pihak jaksa tidak bisa membuktikan kalau Carl pelakunya, teman-teman. Jadi dia hanya dituduh 5 perampokan bank aja, yang ada bukti sedikit-sedikit gitu. Jadi atas kejahatannya itu Carl dijatuhi hukuman penjara selama 115 tahun, teman-teman. Tapi saat Carl di dalam penjara, ternyata di luar terjadi lagi perampokan bank yang membuat polisi juga merasa kesulitan. Disinilah akhirnya polisi meminta bantuan dari Gugasian yang merupakan profesor rampok untuk memecahkan kasus rumit itu. Gugasian yang memang sudah katam dalam ilmu rampok-merampok bank membantu polisi dan akhirnya polisi berhasil menangkap perampok tadi. Setelah kejadian itu, si Gugasian ini diminta untuk mengajari ilmu-ilmu rumus-rumus rampok kepada anggota FBI. Tentu saja hal itu yang nggak gratis, teman-teman, sebab sebagai bentuk imbalannya akhirnya hukuman dari Gugasian ini dipotong dari yang awalnya 115 tahun menjadi 17 tahun saja. Carl Gugasian bebas pada tahun 2017 kemarin dan saat ini dia masih hidup damai di Amerika. Itulah tadi kisah rampok profesional. Jadi bila teman-teman ada yang mau meniru, usahakan punya ilmu kebal dulu. Dan jangan lupa minta surat izin ke kantor polisi terdekat lebih dulu sebelum merampok bank. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nyimak ocehanku sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.